Ya, di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem pencernaan manusia. Yang pertama, anatomi sistem pencernaan manusia terdiri dari 6 bagian, yaitu mulut. Mulut merupakan gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Yang kedua, ada kerongkongan. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Fungsi kerongkongan menjadi saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Fungsi yang kedua, memecahkan dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Hanya beberapa zat seperti air dan alkohol yang langsung diserap oleh lambung. Zat-zat makanan lainnya harus melalui mekanisme pencernaan dalam lambung. Yang keempat, usus halus. Usus halus berbentuk tabung tipis yang panjangnya 10 meter seperti selang yang gulung, di mana permukaan bagian dalamnya penuh dengan benjolan dan letakan. Dalam usus halus dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, usus 12 jari atau disebut dengan duodenum. Usus 12 jari atau duodenum bertugas untuk terus memecah makanan dan menyelurkannya. Dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Yang kedua dan ketiga adalah jejunum dan ileum. Jejunum dan ileum berperan agar nutrisi yang ada pada makanan bisa diserap oleh tubuh. Yang kelima, ada usus besar. Usus besar merupakan proses penyerapan dari usus halus yang masih belum maksimal, kemudian akan dilanjutkan oleh usus besar. Usus besar terdapat 3 bagian utama, yaitu 1. Sekum. Sekum berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Yang kedua adalah kolon. Kolon bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Yang ketiga ada rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Rektum terhubung langsung ke anus, sehingga bagian ini berfungsi untuk tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna untuk membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Yang keenam ada anus. Anus berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Selanjutnya, organ-organ yang membantu sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada hati. Hati memiliki peran dalam sistem pencernaan organ yang satu ini. Memproduksi suatu zat bernama empedu yang berguna untuk mencerna lemak dan menyingkirkan kelebihan. Yang kedua ada pankreas.
pankreas memproduksi enzim yang kemudian akan dilepaskan di usus 12 jari untuk membantu pencernaan lemak, protein, dan karbohidrat secara kimiawi. Yang ketiga, empedu. Cairan empedu disimpan dan dikeluarkan dari kantung empedu saat makanan yang berlemak masuk ke usus 12 jari. Kantung empedu akan berkontraksi dan mengeluarkan cairan empedu. Sekian dari presentasi.